Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Gimana kabarnya sahabat? Ya, sehat selalu ya, maju terus dalam Kristus. Ya, kali ini kita akan menanggapi seorang influencer muslim. Banyak di antara pengikutnya mengatakan Bapak ini adalah ustadz gitu ya. Dia mengatakan bahwa non muslim, ya termasuk kita, katanya iri di surga mereka itu ada 72 bidadari. Jadi Pak Ustadz ini mencoba menanggapi tentang 72 bidadari tersebut. Ya sebenarnya kita bukan iri sahabat ya. Kita tidak pernah iri sama sekali dengan adanya itu sahabat. Ya tetapi ketika mereka menghubung-hubungkan dengan kekristenan, mengatakan bahwa orang Kristen juga ada bidadari 100 kata mereka. Dari mana lah mereka dapat ayatnya kita nggak tahu sahabat ya. Kenapa mereka hubung-hubungkan gitu ya? Karena di surga mereka itu memang ada 72 bidadari. Jadi mereka maunya remis gitu ya. Dan menuduh di Kristen juga ada 100 bidadari. Oke lah sahabat, kita dengar dulu penjelasan Bapak Ustadz ini ya, bagaimana dia menyatakan bahwa begini loh sebenarnya kisah tentang 72 bidadari. Yuk kita simak videonya. Jadi teman-teman, ada non-muslim yang merasa keberatan dan merasa aneh dengan konsep surga dalam agama Islam yang dianggapnya itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan jasmani, seperti kenikmatan mulut, kenyang seperti itu, atau kenikmatan mata, melihat, kenikmatan telinga, dan semua kenikmatan-kenikmatan jasmani, termasuk juga dalam hal ini adalah dalam hal berhubungan seks seperti itu, mohon maaf gitu ya. Menurut mereka mengatakan bahwa secara logika aneh jika surga itu manusia itu dapat melakukan hal seperti itu di sana. Dikarenakan menurut mereka secara logika, bagaimana mungkin surga yang suci itu dipenuhi dengan perilaku yang seperti itu, bahkan Tuhan pun kan ada di dalam surga menurut mereka seperti itu. Nah, hal ini teman-teman terjadi karena setiap agama itu kan memiliki konsep surganya ya masing-masing seperti itu. Dan bisa dimaklumi ketika ada non-muslim yang merasa aneh dengan konsep agama atau konsep surga dalam agama Islam, dikarenakan tentunya konsep dalam agama Islam itu berbeda dengan konsep surga dalam agama mereka, mungkin seperti itu. Dan di antara agama Abrahamik, agama Islam mungkin satu-satunya agama dengan konsep surga yang dideskripsikan dengan sangat lengkap gitu ya. Nah, ini berbeda dalam agama Islam. Dalam agama Islam, berhubungan seks dengan pasangan yang halal itu dianggap sesuatu yang suci. Dikarenakan Allah memberikan fitrah manusia untuk berhubungan seks, dan itu disalurkan kepada yang halal bagi mereka. Dalam hal ini istri, kan seperti itu. Oleh karenanya, Islam memandang seks itu bukanlah sesuatu yang kotor jika disalurkan kepada yang halal ya, bahkan berpahala. Nah, bisa jadi teman-teman dalam agama lain memandang seks itu merupakan sebuah kutukan atau sesuatu yang kotor. Nah, sehingga mungkin ada agama-agama yang tidak menikah, menganjurkan tidak menikah untuk golongan-golongan tertentu. Dan kemudian juga harus teman-teman perhatikan bahwa bisa jadi dalam agama lain memandang bahwa Tuhan itu bertempat di surga. Seperti itu ya. Nah, oleh karenanya ketika kita berbuat hal seperti itu dan juga dipahami bahwa perbuatan itu sesuatu yang kotor dalam agama mereka, maka itu dianggap sesuatu yang buruk. Namun dalam Islam, Tuhan itu, Allah itu tidak berada di surga ya. Allah tidak bertempat secara mutlak seperti itu. Jadi Allah itu tidak berada dalam surga. Surga itu hanyalah tempat yang Allah ciptakan, diperuntukkan kepada hamba-hambanya yang taat ya. Dan kemudian juga perlu dipahami bahwa sebenarnya kenikmatan di surga itu bukan hanya sebatas kenikmatan jasmani saja, juga ada kenikmatan rohani. Dalam sebuah hadis disebutkan kenikmatan yang paling nikmat di surga itu adalah memandang Allah. Ya, itu kan kenikmatan yang tidak dapat kita logikakan. Oleh karenanya, untuk memudahkan manusia memahami bagaimana surga yang Allah janjikan itu, maka Allah memberikan contoh-contoh hal-hal yang dapat dijangkau oleh manusia, kenikmatan-kenikmatan yang dapat dijangkau oleh manusia seperti itu. Salah satunya seperti itu berhubungan seksual di sana. Dan itu Allah menggunakan analogi atau menggunakan contoh yang seperti itu untuk memudahkan manusia saja, seperti itu ya. Ya sahabat yang terkasih, kiranya kita tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ini. Ternyata emang benar ya, bahwa ada kegiatan untuk melayani bidadari ataupun bidadari melayani orang-orang soleh di surga mereka. Jadi fix juga saudaraku, sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi kita, jika kita makin kuat di dalam Kristus dan bangga menjadi seorang Kristen, karena di Kristen itu tidak ada kawin mengawin, tidak ada hubungan-hubungan mantap-mantap di surga Kristen. Murni surga Kristen adalah tempat kekudusan, tempat memuji dan memuliakan Allah,
di mana kita bersama dengan malaikat memuji Tuhan. Ada juga tuduhan kepada Kristen, apa iya kalian sanggup? Tanya gitu ya. Di sorga selama-lamanya tidak ada seks gitu. Loh, malaikat itu sahabat, dari dulu sampai sekarang nggak pernah lakukan tuh, nggak pernah tuh kepengen ada mantap-mantap di sorga. Tapi mereka setia melayani Tuhan. Simpel saja, karena orang percaya hidupnya akan sama seperti malaikat di sorga, itu kata Alkitab. Tuhan berkati kita semua. Shalom.